Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita di seri kedua, Anda bertanya, Mentor Keuangan menjawab. Ya, Mentor Keuangan sudah ada pertanyaan nih. Tadi sore Mentor Keuangan habis ketemu sama seorang teman. Pertanyaannya singkat aja. Mana duluan sih, dana darurat atau investasi? Nah, pertanyaannya sih kayaknya gampang ya. Mana duluan? Kan tinggal gampang jawabnya, tinggal misalnya dana darurat duluan ya udah dana darurat, atau investasi duluan investasi duluan. Cuman kan harus mentor keuangan jelasin kenapa harus dana darurat duluan atau investasi duluan. Nah, untuk menjelaskannya kita akan lihat yang namanya piramida perencanaan keuangan. Dari sini aja ya kita coba jelasin. Oke. Nah, paling bawah ini adalah dari piramida perencanaan keuangan adalah arus kas dan dana darurat. Yang kedua, manajemen risiko atau teman-teman bisa panggil ini mungkin asuransi. Lalu yang ketiga adalah tujuan keuangan. Nah, disinilah kita memulai investasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Yang keempat adalah persiapan dana hari tua, dan yang terakhir adalah distribusi atau bagaimana kita mendistribusikan aset-aset kita setelah kita sudah check out dari dunia ini, alias perencanaan waris. Nah, kalau dari piramida perencanaan keuangan ini aja teman-teman udah bisa langsung tahu nih jawabannya. Mana duluan sih? Nah, kalau di piramida, kalau kita ngomong piramida ya, atau rumah ini, yang paling awal harus dibangun tentu adalah fondasi. Paling bawah, fondasi ini harus kuat. Kalau fondasi nggak kuat, yang di bawah, maka yang atas-atasnya akan menjadi kurang kuat. Tapi kalau fondasinya kuat, mudah-mudahan atasnya juga akan lebih gampang dicapai. Nah, tadi pertanyaannya adalah dana darurat duluan atau investasi. Nah, investasi ada di tingkat ketiga, sedangkan dana darurat ada di fondasi paling bawah, paling dasar. Artinya apa? Artinya dana darurat ini secara silas lebih penting. Bukan secara silas lagi, memang lebih penting daripada investasi. Artinya gini, kalau Anda memilih, misalnya ada pilihan nih, ada uang gitu, Mas Mentor, saya harus siapin dana darurat duluan atau persiapan investasi. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda sudah punya belum dana daruratnya? Kalau belum punya, maka harus siapin dana darurat dulu. Tapi kalau dana darurat sudah ada, misalnya sudah ada 2 bulan pengeluaran bulanan misalnya, kan kita tahu ya bahwa dana darurat itu jumlah minimalnya antara 3 bulan pengeluaran, dan paling tidak kalian siapkan sampai dengan 12 bulan pengeluaran. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, mentor keuangan sarankan jumlahnya ditingkatkan, bisa sampai 24 bulan pengeluaran. Nah, kalau teman Mas Ren tadi kalau teman mentor keuangan tadi sudah menyiapkan dana darurat, sudah punya 3 bulan pengeluaran, maka dia boleh gunakan dana yang ada untuk persiapan tujuan keuangan alias untuk investasi. Tapi kalau dia belum punya sama sekali dana darurat, misalnya cuma punya setengah bulan, ya lebih baik siapkan dulu dana daruratnya, tumpuk dulu dana daruratnya, akumulasikan dulu dana daruratnya. Baru kalau sudah ada sekitar 2 bulan, paling nggak 2 bulan lah ya. Kenapa nggak harus nunggu 3 bulan? Karena kadang cukup berat untuk mengumpulkan langsung sampai 3 bulan. Jadi kalau sudah ada 2 bulan, oke lah, baru bisa dibagi sedikit untuk memulai investasi. Karena investasi kalau ditunda-tunda terlalu lama pun akan jadi ketinggalan. Nah, kita tahu salah satu sahabat investasi adalah waktu. Makin cepat dimulai, makin bagus. Nah, udah cukup kali ya? Udah kejawab kan? Mana duluan, dana darurat atau investasi? Kalau belum punya sama sekali dana darurat, silakan akumulasikan dulu dana daruratnya. Tapi kalau ternyata sudah ada cukup, misalnya 2 bulan, 3, apalagi udah punya 3 bulan, 4 bulan dana darurat, ya bisa dibagi. Artinya investasi sudah dapat porsi sebagian, dana darurat pun
bisa diakumulasikan lagi sebagian. Berapa porsi paling persentasenya, nah, itu harus kita lihat lagi. Kira-kira teman-teman mau punya tujuan keuangan seperti apa? Apakah masih panjang banget atau sudah semakin dekat nih kebutuhannya? Misalnya untuk anak sekolah mau masuk sekolah tinggal 3 bulan lagi kan, harus segera dibayar uang pangkalnya misalnya seperti itu. Ya mau nggak mau harus segera digunakan untuk pencapaian tujuan keuangan seperti itu. Nah, nanti di video berikutnya kita akan coba bahas ya mengenai porsi money management. Ya, kita pakai rumus yang paling sederhana aja. Pakai rumus 10, 20, 30, 40. Nah, apa itu? Tunggu aja di video berikutnya ya. Oke, sementara itu aja di Anda bertanya, mentor keuangan menjawab. Semoga pertanyaannya teman mentor keuangan tadi sudah bisa terjawab di sini. Kalau belum terjawab juga, monggo silakan tulis di komentar kira-kira masih pengen bertanya apa lagi. Atau silakan gabung di WhatsApp grupnya Mentor Keuangan di 082277993838. Di situ teman-teman bisa berdiskusi mengenai perencanaan keuangan pribadi free, ya, nggak pakai biaya konsultasi. Cukup like, subscribe, bunyikan lonceng, dan share video ini. Oke, sampai jumpa lagi.